Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Matematika Tuntas. Kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Materi matematika wajib kelas 11. Dalam matematika, istilah fungsi adalah hubungan antara X dengan Y. Sehingga fungsi dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Hubungan bisa dengan pasangan berurutan X, Y, bisa dengan rumus seperti ini adalah fungsi. Ini adalah Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 min X kuadrat min 8 X plus 5. Ini adalah sebuah fungsi hubungan antara X dan Y. Yang kalau kita hitung misalnya kalau X-nya 0, 0, 0 plus 5, berarti kalau X-nya 0, Y-nya 5. Sehingga pasangannya adalah 0,5. Kalau kita gambar itu ada disebut grafik. Nah, seperti fungsi ini, fungsi yang Y sama dengan X pangkat 3 ini kalau digambar fungsinya berbentuk seperti ini, kurvanya berbentuk seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan unsur-unsur apa sajakah yang ada dalam fungsi ini. Kalau kita lihat di ujung kiri ini sampai ke ujung kanan batas yang ini fungsinya naik atau kurvanya naik. Fungsi ini naik. Ini saya beri tanda panah, jadi fungsinya naik. Dalam melihat fungsi kita harus melihatnya dari ujung kiri. Ya, selalu ujung kiri. Jadi dari sini naik sampai di sini. Nah, titik ini adalah titik stasioner, titik yang tidak berada pada fungsi naik atau fungsi turun. Ini disebut titik stasioner, disebut juga titik balik, disebut juga titik puncak. Nah, kemudian setelah itu fungsi setelah melewati ini fungsi itu turun sampai di sini. Ini juga disebut titik balik, titik stasioner, titik puncak. Cuma bedanya kalau ini disebut titik balik, titik puncak, titik stasioner ini yang maksimum karena yang paling tinggi, Y-nya yang paling tinggi. Sedangkan ini titik balik minimum karena ada yang di paling bawah. Nah, biasanya kita ditanya tentukan interval di manakah fungsi itu naik dan di manakah fungsi itu turun. Nah, di sini kita lihat untuk X sama dengan min 2 ini titik tidak naik tidak turun. Sebelah kirinya, sebelah kiri min 2 ini fungsi turun. Sehingga kita mengatakan interval fungsi naik adalah X lebih kecil dari min 2. Karena kalau X lebih besar dari 2, gambarnya ini kurva turun. Nah, sedangkan yang kurva turun batasnya dari X min 2 sampai X4. X4 ini. Kita mengatakan interval fungsi turun yaitu X lebih dari min 2, X kurang dari 4. Setelah melewati X4, maka kurva ini kembali naik. Sehingga fungsi naik itu intervalnya X lebih kecil dari min 2 ini ke kiri atau X lebih kecil dari X lebih besar dari 4. Itu fungsi yang naik. Sedangkan fungsi turun itu antara min 2 dan 4. Nah, demikian pengertian tentang fungsi naik, fungsi turun. Untuk selanjutnya nanti kita hanya diketahui rumusnya saja. Nanti kita menentukan interval di manakah fungsi naik, fungsi turun. Tapi ini karena ada gambarnya kita bisa lihat dari gambar. Demikian untuk pemahaman fungsi naik, fungsi turun, dan titik balik. Sekarang kita akan mempelajari cara menghitung atau menentukan interval fungsi naik, interval fungsi turun, dan kita cara menentukan nilai
dan titik maksimum minimum. Kita ambil contoh kurvanya dengan persamaan Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 min X kuadrat min, kita ambil saja sini min 8 ya, min 8. Min 8X plus 5. Langkah pertama kita buat turunan. Ya aksen. Kita buat turunan ya aksen. Itu sama dengan turunan sepertiga X pangkat 3. Ini turunan sepertiga X pangkat 3 ini. Nanti kan 3 kali sepertiga jadi 1 kali X pangkatnya kurang 1, 2. Jadi sepertiga X pangkat 3 jadi X kuadrat. Kemudian ini min X kuadrat turunannya jadi min 2X min 2X min 2X. Kemudian turunan dari ini min 8X, turunannya min 8. Sedangkan turunan 5 adalah 0. Jadi turunan 5 dan 0 kita buang saja. Nah, turunan ini kita buat sama dengan 0. Kita buat sama dengan 0. Kemudian kita cari pembuat nolnya dengan cara kita faktor. Nah, ini kalau kita faktorkan menjadi, ya kalau kita faktorkan ini menjadi X min 4 dikali X plus 2 sama dengan 0. Jadi ini harus kita buat sama dengan 0. Ingat kalau turunan sama dengan 0 itu adalah titik yang berada pada fungsi tidak naik tidak turun, yaitu titik balik. Dari sini kita peroleh pembuat nolnya adalah X sama dengan 4 itu berasal dari sini. X min 4 sama dengan 0 jadi X nya 4. Kemudian yang kedua X tambah 2 sama dengan 0 jadi X sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Sama dengan min 2. Ini pembuat 0. Setelah itu kita buat garis bilangan. Yang langkah yang kedua kita buat garis bilangan.
Jadi langkah yang kedua, kita buat garis bilangan. Garis bilangan untuk turunan ya, ini garis bilangan untuk turunan. Untuk Y aksen. Ya, untuk turunan. Yaitu pembuat nolnya 4 dan min 2. Yang besar letak sebelah kanan, yang kecil sebelah kiri. Jadi di sini terus 4, dan di sini min 2. Nah, tadi kalau 4 dan min 2 salah ya. Yang ini yang kiri min 2, yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Nah, ini tadi kita sudah hitung kalau 4 dan min 2 adalah pembuat 0 dari turunan ya aksen ini. Jadi kalau X min 2 ininya 0, nanti nilai sininya 0. Dari fungsi tidak naik tidak turun. Kalau X 4 juga 0. Nah, sekarang bagaimana di sebelah kiri min 2? Nah, di sebelah kiri min 2 itu kan ada angka min 3. Ya, ada angka min 3. Atau kita hitung angka antara min 2 dan 4. Angka antara min 2 dan 4 ini ada angka 0. Ada angka 0. Lalu angka 0-nya ini X0 kita masukkan ke turunan. Ya, X0 ini kita masukkan ke turunan sini. Kalau 0 kuadrat kurang 2 kali 0 min 8. Maka hasil turunannya adalah 0, 0, min 8. Berarti kalau X-nya 0, maka turunannya itu min 8. Atau yang kita perlukan adalah tandanya aja, min. Nah, bagaimanakah yang lain? Maka yang lain itu lawannya, ya, lawannya. Kalau faktornya berpangkat ganjil, itu lawannya. Maksudnya adalah ini kan 4 berasal dari X min 4. X min 4 pangkat 1, pangkat 1 berarti ganjil. Sehingga nanti di sini tandanya berlawanan, kalau ini min sini plus. Ini juga X min 2 berasal dari X plus 2 pangkat 1, berarti nanti tandanya juga berubah. Kalau andaikan ini adalah X min 4 kuadrat, maka tandanya nanti nggak berubah. Kalau min tetap min, kalau plus tetap plus. Tapi karena ganjil jadi berubah. Sehingga di sini sebelah melewati 4 tandanya turunan itu plus. Di sini min, maka di sini tandanya turunannya plus. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulan, ingat turunan. Jadi kalau turunannya itu plus atau lebih besar dari 0, maka fungsinya naik. Kita lihat, berarti fungsi naik itu turunannya lebih dari 0. Turunannya salah. Fungsi naik itu turunannya betul. Turunannya lebih dari 0. Turunannya yang positif ya, lebih dari 0. Jadi fungsi naik itu yang turunannya lebih dari 0. Lebih dari 0.
Atau dengan kata lain positif. Nah, yang positif itu kan sebelah kiri min 2. Sebelah kiri min 2 ini. Dan sebelah kanan 4. Sehingga intervalnya adalah X ke kiri berarti lebih kecil dari min 2, ke kiri lebih kecil, atau yang positif tuh yang naik bisa juga sebelah kanan 4, sebelah kanan lebih besar. X lebih besar dari 4. Nah, sedangkan fungsi turun itu kalau turunannya y aksennya lebih kecil dari 0 atau bertanda negatif. Nah, yang bertanda negatif itu ternyata antara min 2 dan 4. Jadi min 2 lebih kecil dari ini X, dan X kurang dari 4. Sehingga intervalnya adalah min 2 lebih kecil dari X, X-nya lebih kecil dari 4. Itulah interval fungsi naik. Kemudian nilai maksimum minimum. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa sekitar min 2 sebelah kirinya kurvanya naik, sebelah kanannya turun. Ya. Berarti kalau kita perhatikan kurva naik terus turun, berarti min 2 itu merupakan yang menyebabkan nilai maksimum. Karena kurvanya naik, habis naik turun. Ya, habis naik turun. Kita hitung nilainya dulu. Kalau X sama dengan min 2, maka nilainya adalah Y. Ya, nilainya adalah nilai Y, bukan nilai Y aksen. Ya, nilai Y yang ini Y. Jadi kita pakai yang ini, bukan yang ini nilai Y. Jadi sepertiga X pangkat 3 ini, nanti X nya diganti min 2. Jadi nanti ini Y sama dengan 1/3 X, tapi X nya ganti min 2, jadi ini min 2 pangkatnya 3 dikurang X kuadrat, X nya ganti min 2, min 8X, berarti min 8 kali min 2 ditambah 5. Ini hasilnya sama dengan
Ya. Jadi saya ulangi, fungsi naik kalau turunannya positif. Turunan positif di sebelah kiri min 2, berarti intervalnya X kurang X kurang dari min 2, atau yang positif ada juga sebelah kanan, berarti X lebih dari 4. X lebih dari 4. Untuk interval fungsi turun, yaitu yang turunannya bertanda negatif. Ini turunannya kurang dari 0 atau negatif. Ini jawabannya antara min 2 dan 4. Kita tulis min 2 kurang dari X kurang dari 4. Sedangkan untuk nilai dan titik, untuk X min 2 kita hitung nilai Y-nya, bukan turunannya ya, nilai Y-nya. Sepertiga, X pangkat 3, X-nya diganti min 2, dikurang min X kuadrat, X ganti min 2, min 8 kali X ganti min 2, hasilnya 14 1 per 3. Jadi nilainya adalah 14 1 per 3. Untuk X sama dengan 4, nilainya 21 2 per 3. Nah, kalau dilihat min 21 ya ini. Nah, nilai maksimum minimum itu dilihat dari Y-nya, dilihat dari Y-nya. Perhatikan di sini untuk X min 2, Y-nya 14 1 per 3. Untuk X sama dengan 4, Y-nya min 21 2 per 3 ya, min 21 2 per 3. Berarti yang besar adalah 14 1 per 3. Sehingga 14 1 per 3 inilah kita sebut nilai maksimum. Min 21 2 per 3 kita sebut nilai minimum. Nilai maksimum minimum disebut jenis. Jenis itu juga bisa kita ketahui dari turunannya. Lihat, 14 1 per 3 berasal dari X min 2. Min 2 itu kurva sebelah kirinya naik, sebelah kanannya turun. Berarti memang maksimum. Sedangkan untuk 4, sebelah kirinya negatif turun, sebelah kanannya positif naik. Jadi minimum. Gitu. Kemudian titik. Titik itu adalah pasangan X dengan Y. Jadi titik itu X-nya dari 4, min 21 1 per 3. 2 per 3. Ya, jadi inilah minimum. Tapi kalau yang ini tadi ini maksimum. Yang ini maksimum. Ini maksimum. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, nanti dipelajari kembali.